Nama saya Permata Dona, NIM 18330123. Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa pada fase pengenalan sistem imun innate ada dua jenis. Yang pertama pengenalan oleh sel fagosit, yang kedua pengenalan oleh sel natural killer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengenalan oleh sel fagosit. Untuk antigen ekstrasel artinya antigennya berada di luar tubuh kita, bisa berada di cairan ekstrasel, rongga lambung, plasma darah, maupun di cairan cerebrospinal, misalnya bakteri. Bakteri yang ingin masuk ke tubuh kita, maka bakteri tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena bakteri tersebut berada di luar sel, misalnya di rongga perut maupun di cairan ekstraseluler. Kemudian untuk antigen ekstrasel nanti akan dikenali oleh sel fagosit. Bagaimana caranya? Sel fagosit bisa mengenali berbagai macam antigen yang memiliki ciri-ciri tertentu. Artinya antigennya punya yang namanya PAMP atau Pathogen Associated Molecular Pattern atau pola molekuler yang dimiliki oleh sel patogen. Jadi, sebagian besar mikroba, bakteri, jamur, debu maupun bahan kimia memiliki yang namanya PAMP. Sebaliknya, sel fagosit kita punya yang namanya PRR atau Pattern Recognition Receptor atau reseptor yang bisa mengenali pattern atau PAMP tadi. Jadi sel fagosit punya yang namanya PRR, kemudian sel patogen punya yang namanya PAMP. Maka PRR bisa mengenali PAMP karena PAMP memiliki ciri tubuh antigen yang bisa dikenali oleh PRR. Jika sudah dikenali, maka sel fagosit tahu bahwa itu adalah antigen yang harus dihilangkan atau yang harus dia makan. Next, yang kedua adalah pengenalan oleh sel natural killer. Untuk antigen intrasel yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dapat dikenali oleh sel natural killer. Karena sel NK ini mempunyai kemampuan untuk mengenali ciri tubuh kita. Artinya, tubuh kita punya ID card, yaitu MHC kelas 1 yang merupakan molekul pengenal. Nah, selama suatu sel punya namanya MHC kelas 1, maka dia adalah sel yang normal. Misalnya, ketika sel natural killer patroli, karena dia sudah punya ID card tadi, maka dia tidak diserang oleh sel NK, yaitu tadi karena dia punya namanya MHC kelas 1. Selanjutnya, jika virus masuk ke tubuh kita, kemudian virus itu masuk ke dalam sel, maka disebut antigen intrasel. Kemudian jika virus tersebut sudah masuk, maka dia akan menginduksi genetiknya, kemudian akan berkembang biak di dalam tubuh kita, sehingga selnya menjadi sel yang abnormal. Artinya, sel yang abnormal seringkali kehilangan MHC kelas 1-nya. Kemudian jika sudah hilang, maka sel natural killer dapat mengenali sel abnormal karena dia tidak punya ID card tadi atau tidak punya MHC kelas 1, maka dia harus dihancurkan. Artinya, jadi sel natural killer bisa mengenali antigen intrasel. Misalnya, virus dapat berpenetrasi di tubuh kita, atau sel kanker yang memiliki bentuk yang tidak normal karena dia juga telah kehilangan MHC kelas 1-nya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.